Nah, ini sudah merekam. Oke. Sekarang jam 2:05. Kita mulai, Bu, ya. Nggih. Ulun sebagai coach-nya dulu. Nggih. Oke, jadi ya, misalkan dulu. Oke. Assalamualaikum Ibu Warnita. Waalaikumsalam Pak Kendi. Apa kabar Pian Bu pagi ini? Baik Pak, sehat alhamdulillah. Tapi kok kalau saya lihat Ibu kok akhir-akhir ini agak kelihatan murung. Ini ada apa nih Bu? Iya nih Pak, lagi ada sedikit lah masalah di kelas itu nah. Masalah Oke. di kelas saya pembelajaran jam siang nih Pak. Bisa cerita sedikit mungkin Bu, masalah apa ya? Ini masalahnya kan saya ini kan ngajar matematika Pak. Terus sama bagian kurikulum nih diberi jam siang nih. Jadi anak-anak nih Oh gitu. kurang bersemangat gitu Pak. Ada yang ngantuk, Oh ada yang sudah mulai iya. kecapean kan. Apalagi anak-anak kelas Iya. 7 nih yang baru transisi dari SD Pak. Banyak yang ngantuk Mm-mm. kalau di kelas tuh Pak. Oke, nah mari Bu, coba kita ngobrol santai saja nih Bu dari Iya, permasalahan Ibu ini. Nah, coba Bu dari waktu kita yang mungkin cuma sebentar ini kita manfaatkan. Nah, kira-kira apa nih rencana ngobrol-ngobrol kita nih? Menurut Bu, rencana pertemuan ini nantinya bagaimana Bu? Saya sih berharap Pak dari pertemuan kita nih saya dapat solusi gitu Pak. Mengatasi siswa-siswa saya yang ngantuk di kelas ini Pak, yang tidak bersemangat nih. Di jam siang tadi Bu ya? Iya, jam siang ini Pak. Nggih. Itu memang benar-benar menjadi kendala Ibu Bu ya? Dalam Iya, pembelajaran di jam kendala. siang gitu ya? Iya, sangat kendala sekali ini. Masalahnya kan mapel matematika ini perlu konsentrasi, perlu fokus lah begitu Pak ya dalam Nggih. belajarnya. Kira-kira begini Bu Warnita, Ibu kan sudah ketemu jadi masalah nih dengan siswa yang ngantuk di jam siang tadi ya. Ibu Iya, sudah punya enggak itu pemikiran atau solusi rencana Ibu nanti apa kira-kira untuk mengatasi supaya di jam siang itu siswa Ibu saat Ibu ngajar enggak ngantuk-ngantuk lagi gitu. Ada sudah belum solusinya menurut Ibu jalan keluarnya? ada sih Pak kepikiran kalau dari pengalaman kita kan ya Pak ya, kalau ikut pelatihan gitu yang seharian full gitu. Kalau udah jam siang juga ngantuk kan ya kita yang sudah berumur ini kan ngantuk juga nih mungkin anak-anak. Jadi solusinya mungkin kayak ada semacam permainan gitulah, ice breaking gitu supaya meningkatkan lagi fokus mereka tuh nah Pak. Biasanya kan Oke. rame lagi kelas, fokus lagi, jadi siswanya Mm-mm. banyak yang nggak ngantuk, semangat lagi gitu. Mungkin bisa Karena kali ya Pak. ya, karena direfresh kembali gitu siswanya Bu ya, digerakkan kembali ya Iya, mungkin bisa di-refresh supaya lagi tuh. muncul lagi semangatnya itu. Jadi Lebih semangat lagi itu lah mungkin. ya artinya menurut Ibu tadi dengan ya menggunakan ice breaking yang Ibu sampaikan harapannya siswa nanti tidak ngantuk lagi Bu ya dalam pembelajaran. Iya, semangat. Harapannya Kita itu kan Bu ya. biasanya kalau sudah semangat nih lebih cepat gitu masuk apa materi pembelajarannya mungkin Pak lah. Iya memang ini kayak tantangan ngajar di jam siang ini Bu ya. Iya, Iya. tantangan sekali kalau jam Sudah. siang nih. Gurunya pun Iya. tantangan juga, ngantuk juga Ya kadang-kadang. gurunya udah capek, siswanya capek. Tapi nggih Lapar. sementara proses pembelajaran harus tetap berjalan dengan baik Bu ya. Nggih. Iya. Selanjutnya Bu, menurut Ibu, Ibu punya enggak nih apa namanya
ukuran. Kayak saya nanti kalau pakai strategi ice breaking ini nanti akan berhasil nih rencana saya nih. Misalnya 80% berhasil, saya yakin begitu. Sudah ada Bu kira-kira gambaran-gambaran atau harapan Ibu lah kenapa memilih ice breaking gitu loh. Silakan Ibu. Menurut Pian gimana itu? Ya, kalau harapannya sih itu tadi siswanya bersemangat. Yakinnya sih Pak mungkin antara 90 sampai 100 lah. Karena biasanya anak-anak tuh suka gitu bergerak-bergerak, ice breaking, permainan, apalagi kalau permainannya ini ada hubungannya dengan materi pembelajarannya. Jadi tidak sekedar cuman main begitu. Jadi saya harap sih anak-anak bisa lebih fokus lagi setelah ice breaking atau permainan ini. Tapi itu, kalau permainannya itu cuma itu saja, nanti anak-anak jadi cemu loh Bu, kira-kira. Gimana Ya Bu juga kalau sih. menurut Ibu? Nah, kalau begitu ya mungkin bisa lah ya cari-cari referensi di medsos, di YouTube lah mungkin. Banyak kali Pak ya permainan yang sekarang nih kan rame di medsos atau di YouTube begitu, permainan yang berhubungan dengan pelajaran. Apalagi matematika saya lihat banyak sekali. Jadi betul Ibu ini harus banyak referensi nih. Enggak cuma 1 atau 2 ice breaking yang mesti kita sampaikan nanti ke siswa. Karena nanti kalau sudah ini yang kemarin nih kayaknya siswa tuh sudah tahu duluan, nggak mempan nanti itu. Iya, dia tanggapannya biasa saja, nggak ngaruh. Sehingga nanti harapan kita untuk anak-anak kembali semangat ya. Fokus. Nanti nggak semakin fokus, nanti nggak nemu Ibu. Oke Bu. Jadi ini Bu, sekarang seberapa nih kuatnya komitmen Ibu nih di dalam mewujudkan pemecahan masalah Ibu tadi dengan menggunakan metode ice breaking tadi. Silakan Ibu, gimana menurut Ibu itu? Ya, komitmennya harus berarti gurunya nih harus siap nih permainan sebelum masuk kelas gitu. Paling nggak ada 2 sampai 3 permainan dan harus berbeda ya. Mungkin ya itulah tadi komitmennya ya harus siap dulu kitanya sebelum. Tapi ini kan yang khusus jam siang aja ya Pak ya, jam siang. Jadi betul, biasanya kan kalau saya tuh pelajarannya nih ketemunya pagi sama siang. Jadi kalau 3 jam hari sebelumnya itu pagi, nanti 2 jamnya siang karena di SMP ini 5 JP Pak, kalau matematika 5 JP. Jadi 3 JP-nya pagi gitu diaturkannya, 2 jamnya agak siang. Jadi untuk yang pagi ya masih fresh lah ya. Mungkin bisa dimasukkan materi. Jadi khusus jam siang aja mencari-cari permainan ini, memasukkan ice breaking-nya itu di jam siang ini. Mungkin solusinya juga bisa siswanya nanti yang disuruh bikin ice breaking ya. Jadi tampil Bu ya. Nah, jadi gurunya agak kurang gitu. Siapa tahu kan mereka lebih kreatif gitu sekarang daripada guru-gurunya kan jangkauannya lebih luas gitu pertemanannya di medsos. Betul itu Bu. Jadi memanfaatkan siswa yang lebih duluan tahu atau punya referensi speaking itu kita manfaatkan. Iya benar itu Ibu. Selain itu memang harus nambah waktu Pian tuh untuk belajar speaking lagi. Nah itu mesti komitmennya di situ dikuatkan Bu ya. Tapi karena ini demi siswa Bu ya, demi siswa-siswa kita, enggak apa-apa kita demi menuntun mereka kan. Oke Ibu Warnita, ini dari ngobrol-ngobrol singkat kita, kira-kira Pian sudah dapatkah kesimpulan atau sudah ada sedikit pencerahan dari masalah yang Ibu hadapi tadi di dalam kelas? Iya nih Pak, saya terima kasih sekali loh Pak ya, ini kita ngobrol-ngobrolnya ini. Saya dari ngobrol kita ini dapat kesimpulan tuh bahwa untuk mengatasi siswa yang kurang semangat, kurang fokus tadi,
ternyata bisa dikasih solusi permainan atau ice breaking tadi, baik itu dari saya ataupun dari siswanya begitu. Jadi saya terima kasih sekali nih sama Pak Kendi. Awalnya saya ragu untuk menerapkan permainan ini, tapi dari percakapan kita ini saya jadi yakin begitulah bahwa ini bisa untuk solusi dari masalah saya yang menghadapi jam siang ini Pak Kendi. Terima kasih Pak Kendi. Sama-sama Bu Warinta. Semoga nanti dapat diterapkan sesuai dengan rencana kita bersama, rencana Ibu. Terima kasih Bu Warinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ulun tetap, silahkan. 2 jam berapa di tempat pian? 2.13 di tempat ulun. Buat ulun 2.15. Ya, 12 menitan. Nah, cukup aja. Cukup aja, Pak. Enggak tahu ulun nih, cukup gak? Insya Allah. Mungkin bisa lanjut langsung ke Pian sebagai coachnya, Bu ya. Ya, kita tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu, ulun. Sekeliling dulu. Baru lanjutkanlah. Minum dulu. Silakan. Oke. Mantap loh, Penda. Kita mulai ya, Pak ya. Assalamualaikum Pak Sukendi. Waalaikumsalam Ibu Warinta. Selamat pagi Pak. Apa kabar, Pian? Alhamdulillah Bu, selamat pagi juga. Ya baik sih Bu, cuma ya ada pikiran sedikit nih di dalam benak saya ini setelah keluar dari ruang kelas ini tadi Bu. Oh iya, aduh. Berarti kita ngobrol ya ini Pak Kendi ya, ngobrol ya. Ayo mari Bu, kalau pian ada kalau pian ada waktu, kayaknya ulun ini perlu nih ngobrol bareng sebetulnya menjadi solusi permasalahan di kelas saya ini Bu. Oh iya, Kira-kira nih Pak Kendi ini mau ngobrol masalah apa nih? Bisa Pak Kendi ceritakan di sini sama saya. Kira-kira saya bisa membantu begitu. Jadi begini Bu, hari ini kan hari pertama tuh masuk sekolah. Kebetulan saya juga kena lagi tugas ngajar di kelas 6. Ya memang sih kemarin itu saya sempat ngobrol juga dengan wali kelas 5 sebelumnya mengenai kuota kondisi anak-anak kelas 5 yang naik ke kelas 6. Tapi baru hari ini tadi saya menghadapi langsung kan bertemu dengan mereka itu. Jadi setelah masuk kita menyusun program-program kelas, ketua dan lain sebagainya. Dari pengamatan saya ternyata ada 2 atau 3 anak nih yang setiap kali saya sebagai guru di depan kelas ingin menyampaikan maksud pembelajaran atau maksud kegiatan itu mereka kayak nggak menghiraukan, asik ngobrol sendiri Bu, asik ngobrol sendiri dengan teman-temannya. Jadi saya merasa ini gimana gitu ya, gitu Bu yang menjadi renungan saya Bu, sehingga keluar kelas ini memang ada pikiran tadi Bu, yang saya hadapi, Bu. Jadi ini dari pembicaraan kita yang singkat nih, kira-kira Pak Kendi ini mengharapkan apa nih dari masalah Pak Kendi? Kita ngobrol sebentar ini, Pak Kendi ini berharap apa nih dari pembicaraan kita nih? Bu. Jadi alhamdulillah Bu bisa ketemu Pian. Jadi harapannya ngobrol-ngobrol kita ini nanti saya ini bisa mendapatkan solusi Bu mengenai siswa saya yang sering ngobrol sendiri. Mereka itu bisa aktif kembali lah, fokus kembali dengan tujuan yang sedang berjalan di proses kegiatan di kelas. Ini Bu harapan saya ada solusinya Bu. Iya, ada solusi ya dari siswa-siswa Bapak yang asik sendiri nih mengobrol saat Bapak ada di depan kelas nih. Kira-kira nih Pak Kendi ini sudah ada rencana atau apa nih ide buat mengatasi
dari permasalahan yang baru saja Pak Kendi ditemukan saat masuk di kelas baru ini? Nggih. Tadi ya setelah keluar kelas Bu, saya jalan ke kantor sih ada beberapa muncul itu ide atau solusi. Ya salah satunya ini apa saya pindah tempat duduknya ya yang 3 orang yang asik ngobrol sendiri tadi dengan jarak Iya. yang beda-beda gitu loh Bu. Kalau Oh, iya. jarak mereka itu beda-beda kan nanti mereka susah itu karena saya lihat tadi kan kayak ngelompok gitu. Jadi mereka tuh kayak sudah menjadi geng Geng tersendiri ya. gitu. Iya. Iya. Jadi kalau saya pisah ada yang di depan kanan kiri, mungkin yang di belakang satu. Nah itu mungkin bisa mengurangi mereka ngobrol asik di saat guru menyampaikan ini Bu, menyampaikan pembelajaran gitu. Iya. Jadi solusinya tadi ya Pak Kendi ya, jarak tempat duduk ya dipisah, diacak gitu. Iya benar itu Pak. Biasanya kan gitu, ini kalaunya dengan temannya asik ngobrol, tapi kalau dengan teman yang agak jauh itu kurang juga ngobrolnya itu. Ya betul tuh Pak Kendi, diatur jaraknya jadi satu pojok sini kan, satu pojok sana, satunya di belakang, nggak ngobrol lagi dia kan jauh. Nah, kira-kira nih dari skala 1 sampai 10 nih Pak Kendi, yakin dia ada di angka berapa nih keberhasilan dari rencana Pak Kendi tadi? Kalau saya yakin sih Bu, mungkin di angka 9 atau bahkan 10. Oh iya. Dan rencananya itu Bu, nanti mungkin alasan saya memindah tempat duduk itu karena pentingnya untuk bergantian ini Bu, jarak pandang, cara pandang tempat duduk ke papan tulis. Nah, jadi biar mereka tuh enggak ini Bu, enggak merasa langsung oh kami terus kejadian kemarin dipisah gitu. Enggak. Iya Nah, betul mungkin itu tuh. alasannya. Jadi Jadi saya supaya yakin enggak berhasil ya Bu. Iya, supaya nggak kelihatan ya Pak ya bahwa itu nih diatur karena dia sering ngobrol enggak ya, tapi ibaratnya supaya mata lebih sehat juga kan. Karena hari ini dari kanan melihatnya, besok dari kiri kan ke papan tulisnya. Iya. Jadi anak-anak nggak sadar gitu ya Pak ya diatur tempat duduknya itu. Betul. Jadi mereka nggak merasa kalau ini sedang dibikin keadaan situasinya seperti itu oleh gurunya begitu. Iya betul. Itu maksud saya. Iya. Jadi angka skala 9 sampai 10 ya Pak ya. Berarti nih tingkat keberhasilannya nih lumayan besar lah Pak ya. Tingkat keberhasilannya. Jadi kalau kira-kira nih kalau ukuran keberhasilan nih menurut Pak Kendi ukurannya tuh apa gitu kriterianya kalau dikatakan berhasil nih dari rencana Pak Kendi kriterianya? Jadi setelah saya pindahkan tempat duduk mereka, nanti tetap ini Bu, tetap saya awasi Bu perkembangannya. Ini kan proses ini, mungkin berjalan dalam 1 pekan, 1 minggu itu bagaimana keadaannya. Siapa mungkin yang masih sering dari bertiga itu yang masih juga sering sekali ngobrol walaupun bukan dengan teman yang tadi. Jadi maksud saya tetap saya evaluasi Bu dalam prosesnya ini. Jadi harapan saya itu nanti bisa berjalan lah Bu, bisa berhasil intinya ukurannya itu. Mungkin kalau ngobrolnya yang tadinya sering ngobrol kan sudah berkurang, itu ukurannya juga itu. Iya. Jadi ukuran keberhasilannya jadi ngobrolnya berkurang Pak ya, ngobrolnya berkurang atau bahkan bisa lebih hilang lah Pak lah. Berkurang mungkin hilang ngobrol yang kurang penting gitu, ngobrol yang asik sendiri gitu, bukan ngobrol diskusi, bukan Pak lah ini. Atau juga nanti rencana saya itu Bu, karena mereka itu senang ngobrol, senang berbicara, nanti mungkin kalau dalam diskusi kelompok tuh kita jadikan sebagai yang mempresentasikan itu Bu. Juru bicaranya itu. Jadi kita tunjuk saja tuh, siswa yang tadi itu yang senang ngomong-ngomong itu, dimanfaatkan lah kelebihannya. Iya, disalurkan minat dan bakatnya ya Pak ya.
Nggih, Jadi nggih Bu itu. apa menyampaikan hasil diskusi. Biasanya tuh bagus Mm-mm. tuh Pak. Jadi dia tersalur gitu. Selain ngomongnya kan yang ada manfaatnya gitu. Nah, Nggih, kira-kira terarah nih dan sadar. kapan rencana yang sudah sangat bagus ini menurut ulun lah Mm-mm. Pak Nggih, Kendi terapkan di kelasnya nih kapan rencananya? nggih. Mungkin besok Bu, hari hari Rabu itu besok harusnya Nak Ulum sudah Hmm. langsung terapkan Bu. Oh iya. Nah, saya enggak mau berlama-lama gitu, nanti kasihan kan dia terbawa terus kan, kasihan dalam pembelajarannya ya. Jadi mungkin besok hari Rabu itu sudah ulun langsung terapkan. Nah, nanti sembari terus saya pantau perkembangannya Bu. Ini langsung saya terapkan saja nih kayaknya. Nggih. Iya, berarti langsung tancap gas nih Pak lah, tancap gas supaya Nggih. uh, Nggih. tidak Mm-mm. berlarut-larut nih kondisi yang asik kan ngobrol tadi. Iya benar Iya tuh Pak Ibu. ya. Kira-kira nih siapa yang apakah Pak Kendi ini memerlukan dukungan atau bantuan dari siapa gitu untuk menerapkan rencananya Pak Kendi nih? Mungkin saya perlu juga Ibu berkomunikasi dengan orang tuanya Bu. Ya. Oh iya, Jadi iya. selain itu, nggih, rencana saya Hmm, tadi mengundang orang tua dari siswa, kumpul hmm, semua. Nah, nanti saya juga memberitahukan keadaan siswa-siswa atau anak mereka di kelas. Nah, mungkin nanti harapan saya ketika di rumah pun dapat semacam motivasi atau mengingatkan ya orang tuanya ya. Artinya mungkin orang tinggi. tua ngobrol kalau kalau belajar jangan ngobrol banyak ngobrol sendiri, perhatikan Ya, gurunya. Kan udah ada masukan dari pihak lain. ya. Rencana saya itu Bu, dari orang tua juga saya libatkan di sini. Iya, Inggi, bagus sekali berarti kita ini kan karena kita cuman orang tua di sekolah Pak lah, jadi ada orang tua yang di rumah, jadi Nggih. kita libatkan juga orang tua yang di rumah ini supaya tahu gitu ya anak-anaknya nih di sekolah seperti ini gitu. Jadi Nggih Bu, rencana saya begitu. kira-kira nih komitmen Pak Kendi nih untuk tetap bisa menjalankan rencana Bapak ini bagaimana gitu komitmennya nih Oh iya, dalam saya ini rencana. harus punya ini betul nih, harus punya komitmen Bu, harus punya kesungguhan Hmm, untuk bisa ini menuntun ya murid-murid saya tadi itu dalam apa namanya dalam kondisi belajar yang nyaman, yang menurut mereka nyaman dan juga artinya proses pembelajaran di kelas itu dapat berjalan dengan nyaman lah untuk semua siswa. Saya harus punya komitmen itu dan ini saya pun nanti akan membaca referensi-referensi Bu, bagaimana ya. mengatasi keadaan siswa-siswa yang di dalam kelas yang A, B, C, D karakternya. Nah, itu mungkin itu Hmm, juga menjadi masukan atau penguatan literasi sendiri saya sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin pembelajaran di kelas, Bu. Saya hmm, ada hmm. kenyataan begitu, Bu. Nah, Wah iya, mantap sekali nih berarti Pak Kendi nih. Terima kasih loh Pak Kendi, ini kita sudah ngobrol iya, nih dari percakapan kita yang singkat nih. Kira-kira iya. kesimpulannya apa nih ya Pak Kendi? Kesimpulan dari kita Iya, yang Bu. ngobrol nih tadi ya. Alhamdulillah Ibu Ulun pertama mengucapkan terima kasih karena Pian sudah mau meluangkan waktu untuk ngobrol bareng, untuk Hmm, membantu saya, yang menuntun saya dalam mengatasi masalah yang menurut saya tadinya tuh wah berat sekali itu. Ternyata dengan lewat kita ngobrol bersama, ini solusinya langsung ketemu gitu dan iya. nampak kejelasan oh nanti keberhasilannya. Jadi terima kasih Ibu. Mungkin langsung nanti akan saya terapkan di kelas ini Bu mengenai hasil percakapan kita pada saat ini Bu. Nggih. Terima kasih loh Bu ini Bu, Iya. saya telah Iya, dibantu. sama-sama. Ternyata solusinya itu kan dari Kak Kendi sendiri nih, ya kan dari Oh hasil iya kita Bu ya. ngobrol kan. Ternyata dari Nggih. Pak Kendi sendiri ternyata solusinya sudah ada, Iya. cuman belum terkuak gitu, masih jadi Nggih. apa ya, tersembunyi. Jadi ya mungkin kita lebih sering nanti apa ya mengobrol kalau ada waktu kan sebentar nggak apa-apa Nggih. untuk
mencari solusi. Kalaupun kita sama-sama ada masalah, kita bisa mengobrol ya. Inggih, terima kasih siap Kak Ibu, Kendi. siap. Ya, Nggih, Bu, semoga kita sama-sama. sehat selalu ya. Nggih, Ya, mari amin. Kak Kendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang 2 menit. Oke, masalah. Alhamdulillah Berarti lewat tahap selanjutnya Ibu yang sebelumnya itu refleksi ya, kayaknya ya. refleksi. Apa itu tadi? Refleksinya kayak kemarin juga kan itu yang apakah sudah alur tirta gitu Pak. Terus perasaannya kayak kalau ulun sih kesulitannya tuh yang tujuan tadi pertama tuh Pak. Tujuan tuh agak kesulitan gitu. Kita kadang terlewat loh Pak. Ketika ngobrol kemudian mengarahkan ke tujuan pembicaraan yang akan kita lanjutkan gitu Bu ya. Iya, ini kan langsung kita nih biasanya langsung cerita, langsung identifikasi kan. Harusnya kan tujuan kita apa dulu tadi? Enggak tahu loh tadi lah ada kan pada tujuannya. Ada Bu, ada. Tadi ya sempat saya tanyakan kan itu. Ada. Nah, nanti itu mungkin yang terlewat. Kita langsung biasanya identifikasi kan. Oke. Ya. Berarti kita langsung refleksi tadi, berarti ada catatan-catatannya Bu ya? Mengisi itu kalau tadi Pak sama pertanyaan kemarin kayak itu. Mengisi yang di itu ulun di komputer. Sebentar ya. Nanti ulun lihat. Saya ada share juga tadi di ini. Di apa tuh? Di grup tadi ya, yang ulun screenshot tadi. Sebentar ya Bapak pinjam dulu. Saya cek dulu. Tadi ada beberapa yang ulun screenshot. Kelas. Nah ini. Gimana ya? Oh enggak ada ya. Itu malah enggak masuk ini. Kalau yang dikirim Bapak Pasil tadi yang Pak yang kemarin juga. Oh iya berarti sama Bu. Nah, sama. Yang kedua itu kendala ya kan? Yang pertama itu apa kemarin? Ada ulun di komputernya mana? Tapi apa yang Bapak Ibu peroleh saat coaching ini kah? Nggih. Yang kedua, kemampuan coaching yang perlu ditingkatkan. Iya, sedang dulu Pak ulun mencari mana. Iya, itu. Iya, Bu. Nggih ada. Belum masih loading ya ada. Iya, apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang masih perlu diperbaiki ya. Apa yang Ibu lakukan agar untuk tetap dalam kondisi present? Apa yang tetap apa Bu? Yang tetap untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh atau present itu sebelum dan saat melakukan coaching. Terus yang selanjutnya apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Terus umpan baliknya apa yang dirasakan saat di coaching? Oh iya, umpan balik. Apa yang dirasakan saat di coaching? Kita nih kembali ke ruang utama kah atau tetap di sini? 20 menit masih menyiapkan ini Bu rasanya. Oh. Iya, berarti pertanyaan pertama tadi lah. Jadi nanti tinggal refleksi membacakan di ruang utama.
sudah berjalan dengan baik tuh ya kita sudah mencoba dengan alur tirta Pak lah. Ya mungkin kalau menurut saya itu ya 88%. Iya. Insya Allah Iya. sudah, artinya dari 4 itu kan pertanyaan-pertanyaan tadi berjalan aja Bu ya. Kalau yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan itu mungkin pertanyaan yang berbobot gitu Pak lah. Yang menurut ulun mungkin perlu kita gali lagi tuh yang apa pertanyaan berbobot tadi tuh, yang kompetensi itu yang kita yang mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian apa yang dilakukan untuk dalam kondisi kehadiran penuh tuh ya mendengarkan. Ini ya harus bisa mendengar penuh juga kita Bu. Mendengarkan dengan kehadiran penuh, mendengarkan dengan rasa itu. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh coach itu kita dengarkan. Coachingnya juga gitu. Apa yang disampaikan oleh yang di coaching itu didengarkan. Jadi, iya betul. Ya, sehingga kita tuh bisa, oh selanjutnya tuh begini nih pertanyaannya. Harus penuh juga. Jadi harus gangguan dari luarnya kita abaikan dulu, kayak gangguan anak mungkin atau handphone mungkin. Harus fokus lah dengan yang apa sedang bicarakan keduanya. Berarti kita harus meninggalkan yang kayak urusan lain dulu Pak lah, harus penuh hadirnya di situ. Gitu. Hadirkan. Tadi yang terakhir tadi untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Yang nomor 4 kah itu? 4. Ini ada 4 pertanyaannya. Untuk memperbaiki atau meningkatkannya itu. Ini Bu, kita mesti sering banyak latihan nggak ya ini Bu? Oh iya betul. Artinya begini, pertanyaan-pertanyaan coaching itu walaupun kita nggak sedang mengcoaching itu kayaknya mesti disampaikan itu. Terus ya. Iya dalam ngobrol-ngobrol ringan gitu loh. Misalnya pertama, masalahnya apa gini. Kalau kayak ini disisipkan sedikit-sedikit. Iya. Walaupun nggak seperti coaching yang tapi nanti kan kita sudah biasa, insya Allah tuh enak tuh nanti. Kalau bahasanya kan jam terbang tuh kalau bahasa Pak. Iya jam terbangnya. Betul. Ini Pak, ulun ada yang hendak ditanyakan nih, dari tahu lawan siapa nah. Kita tugas demonstrasi kontekstual itu kayaknya bertiga lah. Melihati punya orang-orang tuh. Apa itu ya Pak? Kita tentukan sendiri kah atau ditentukan? Tugas yang demonstrasi kontekstual gitu nah. Bertiga itu Pak. Satu jadi observer, satunya yang jadi coachnya, satu jadi coachnya. Karena bergantian gitu. Ada observer tambahannya. Ya tambahannya itu Bu. Iya benar nih. Mungkin punya orang. Nanti setelah itu mungkin ada tuh. Kita kan belum sampai tahap itu ya. Iya, kan tugas selanjutnya nih itu Pak, demonstrasi kontekstual. Tugas selanjutnya kita nih, apakah kita berbagi masing-masing atau berbagi di 10-40 ini kan kalau bertiga pas tuh kita bersembilan ya Allah. Nggih. Pas bertiga bisa daring, bisa luring. Ya bisa tuh daring. Kalau daring bertiga daring kan satu yang ngamati, satu yang menanya, saya yang ditanya ya itu. Kalau susah ketemuan kan daring aja. Kalau anak ketemuannya bisa luring ya kan? Mungkin bisa karena Pak Kendi kita di grup berbagi tuh karena kita pas bertiga. Masalahnya kalau mencari CGP lain, ulun terutama dari si kawan di luar kurang banyak kan. Ya di kelas ini aja nggak apa-apa. Nanti kita sepakati dalam grup satu kelas itu. Ini. Kan pas tuh bertiga 9. Bisa aja nanti kita bagi lagi. Ulun lihat itu. Nanti menyampaikan refleksi pertama Pian terus ulun yang ketiganya gitu kah? Kan ada beberapa pertanyaan tuh. Itu tuh ada 4 loh pertanyaannya. Habis itu yang umpan baliknya. Nah, ulun umpan balik Pian yang 4 itu. Umpan balik itu kan perasaan gitu. Enggak. Nya kan ada 5 tuh umpan balik. Tapi terserah aja Bang.
Ulun umpan Jadi balik, yang kan perasaan. pertama tadi apa yang sudah berjalan tadi ya Sudah pertanyaannya. berjalan dengan baik. Yang kedua, ini Apa yang masih kemampuan yang perlu perlu ditingkatkan. diperbaiki. Nah, Ini pertanyaan berbobot tadi ya. mengajukan pertanyaan Ya. berbobot kan. Uh, Terus apa yang yang Bapak Ibu ketiga, lakukan dalam kondisi hadir present? penuh. Kehadiran Untuk penuh hadir tuh apa penuh yang ini. dilakukan? Iya, iya Mm-mm. harus konsentrasi penuh nih. Konsentrasi Oke. penuh, hadir penuh. Kemudian Oke. untuk Yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan atau meningkatkan? untuk memperbaikinya. Ya, Memperbaiki yang mana nih ya? Penuh mendengarkan itu tadi. tadi Pak, mendengarkan dengan rasa. Oke. Rasa itu kan kepanjangan lagi Mendengar. tuh rasa tuh apa ya? Oh ya, oh ya, yang metode rasa itu ya. Oke, resep, Setelah cerita apresiasi, ini kan rasa ya. sumarais, dan as. Enggak. Nah, habis itu kan ada umpan baliknya tuh. Apa yang Nah, dirasakan, perasaan saat di coaching. Nah, ulun itu gini. umpan balik kian lah. Mohon maaf Bu Arnita sama Bu Andi ditunggu teman-teman di ruang main room. Oh iya, gini. Keasik kan, Mbak. Lagi asik ini.